Menurut gue visual dari monster ini itu intimidatif tetap, cuma memang agak lucu sih menurut gue sih, karena monster ini tuh kayak gabungan antara. Halo Sobat Prak, ketemu lagi sama gue Patriotulul. Gimana kabar kalian? Udah berapa film atau series yang kalian tonton minggu ini? Kali ini gue mau review satu film baru juga yang tayang di Amazon Prime. Cuma memang nggak tayang di region Asia ya, atau di region Indonesia lah terutama. Jadi kalian harus pakai VPN untuk nonton ini. Film ini judulnya adalah Arcadian. Film ini dibintangi oleh aktor legend ya, salah satu aktor favorit gue juga, yaitu Nicolas Cage. Dan juga nggak usah gue sebutin film-filmnya apa, pokoknya ini orang udah legend banget lah. Dan dibintangi juga oleh Jaden Martell. Kalau kalian pernah nonton It 1 dan 2, dia juga main di film itu juga sebagai pemeran utama. Terus juga ada Sadie Soveral ya, yang pernah main film Saltburn, film yang menurut gue cukup disturbing sexually bahkan. Dan terakhir juga dibintangi oleh Maxwell Jenkins yang pada tahun 2021 kalau nggak salah pernah main film berjudul Joe Bell. Dan ini dia juga main bareng sama Mark Wahlberg ya kalau nggak salah. Oke, mungkin langsung aja kita bahas ya untuk film ini. Jadi sebenarnya film ini temanya adalah post-apokaliptik ya, yaitu zaman dunia setelah kehancuran lah, dan orang-orang yang bertahan di dunia itu seperti apa. Mungkin kalau kalian udah nonton film trailer dari Arcadian ini, kalian udah pasti bisa mengarah ke satu film. Ini kayaknya inspired by satu film apa, apalagi kalau bukan A Quiet Place ya. Cuma bedanya untuk A Quiet Place itu sendiri, itu kan cuma yang cukup dijelaskan ya bagaimana terjadinya apokaliptik di universe mereka, dan bagaimana alien-aliennya itu datang. Bahkan di sequel kedua udah lebih dijelaskan lagi. Nah, untuk film Arcadian ini sebenarnya nggak terlalu dijelaskan sih, atau sebenarnya nggak clear juga kenapa bisa terjadi apokalips ini, walaupun reveal kalau kemungkinan besar isu lingkungan ya, atau pencemaran lingkungan lah, itu jadi salah satu penyebab kenapa terjadinya post apokaliptik ini. Walaupun isu lingkungan itu sendiri kan juga banyak ya, ada sampah plastik, global warming, macam-macam lah, itu juga nggak dijelaskan secara clear gitu loh di film ini. Dan di sini Nicolas Cage itu memerankan seorang ayah bernama Paul, yang mana dia itu punya dua anak adopsi ya, bisa dibilang, bernama Thomas dan Joseph. Yang mana Thomas dan Joseph ini adalah dua anak remaja ya, bisa dibilang mungkin umur 19 tahunan akhir atau 20-an awal lah. Dan mereka bertiga itu tinggal di sebuah farmhouse ya, bisa dibilang rumah pertanian gitulah, yang ada di tengah-tengah hutan kalau gue lihat. Dan mereka setiap malam itu harus bertahan dari serangan makhluk-makhluk yang dari 2/3 cerita ini, 2/3 film ini tuh nggak kelihatan makhluknya tuh seperti apa. Memang adalah kelihatan sedikit, tapi nggak full gitu loh. Kalau yang di A Quiet Place kan kita udah bisa lihat mungkin di setengah cerita ya, atau bahkan nggak belum sampai setengah cerita, alien ini atau perpetrator ini, makhluk asing ini udah kelihatan, tapi di sini nggak gitu. Dan plot storyline dari cerita ini atau dari film ini sebenarnya cukup dangkal ya, bisa gue bilang dangkal, tapi nggak dalam hal yang buruk ya, karena memang film ini lebih ke hiburan aja. Jadi dari cerita ini sebenarnya cuma lu bagaimana bertahan dari serangan makhluk, terus salah satu anak lu itu mengacau, lu harus menyelamatkan anak lu terkena serangan dari makhluk itu, dan bagaimana kalian sebagai keluarga itu bertahan. Intinya sih sebenarnya seperti itu sih. Memang sih ada juga motivasi yang bikin anak itu mengacau ya, terutama si Thomas ini, yaitu dia jatuh cinta lah dengan salah satu survivor dari farmhouse sebelah. Cuma seperti yang udah gue jelaskan tadi, walaupun plotnya itu sebenarnya dangkal ya, plotnya hanya seperti itu aja, tapi malah kalau dibikin ribet, dibikin kayak Walking Dead ya, itu malah bikin cerita itu malah nggak terorientasi. Jadi malah ini lebih baik dangkal dalam arti yang menurut gue malah bikin ceritanya itu jadi menghibur. Walaupun tuh biasa ya, gue nonton film ini tuh kesel banget sama namanya Thomas ini, lebih ke beban sih menurut gue. Seperti yang udah gue jelasin di awal ya, kalau film ini menurut gue dari awal trailer aja gue udah bisa menebak kalau film ini tuh kayaknya bakalan kayak A Quiet Place. Tapi setelah gue nonton, film ini menurut gue kayak gabungan antara Quiet Place sama The Walking Dead sih. Kalau di A Quiet Place baik 1 atau 2, kita kan selalu kesel ya, selalu sebel kalau lihat monster ini keluar lah. Kayaknya tuh bencian kita itu disalurkan ke monster ini menurut gue. Tapi di sini tuh enggak. Gue malah nonton film ini tuh lebih sebel sama orang-orang yang ada di sekitar, atau survivor yang ada di sekitarnya. Ini lebih ke kayak lebih monster sih menurut gue daripada monster ini sendiri. Malah menurut gue ini adalah salah satu plus point ya dari film ini, walaupun ceritanya sama mungkin
mungkin CGI-nya nggak sebagus A Quiet Place, tapi konflik antar manusianya ini ketika menunjukkan betapa egoistik dan narsistik dan individualistiknya orang-orang atau survivor yang di sekitar nggak mau bantu. Ketika ada satu scene lah dimana si Paul ini butuh pertolongan, itu menunjukin kayak ini manusia emang di saat mepet pun susah untuk menolong orang yang lain. Dan salah satu scene yang bikin gua kesel ya, kenapa sama survivor yang di sekitarnya, ini spoiler alert, adalah ketika Thomas dan Joseph ini berusaha untuk minta obat ke farmhouse-nya, tempatnya kerasnya si Thomas ini, dan mereka tuh menolak karena katanya mereka nggak punya obat dan mereka nggak punya tempat. Padahal itu rumahnya segede mansion dan banyak banget, gede banget tuh, dan dia masih bilang kita nggak ada kamar gitu. Itu ngeselin banget. Itu menurut gue itu lebih ke monster sih di sini. Untuk visual dari film ini menurut gue itu 11-12 lah sama A Quiet Place. Tapi dia Quiet Place kan karena siang pun monster ini keliaran ya, maksudnya si alien ini keliaran juga. Ambience-nya itu kan dibikin intens. Tapi kalau di sini memang hanya menjelang malam lah atau menjelang gelap monster ini keluar, jadi dibikin intensnya di waktu-waktu tersebut lah. Ketika siang ya lebih santai aja, kayak nggak ada apa-apa menurut gue. Untuk visual dari monster ini ya, ini spoiler aja. Menurut gue visual dari monster ini itu intimidatif tetap, cuma memang agak lucu sih menurut gue sih, karena monster ini tuh kayak gabungan antara manusia, terus ada serigala, terus juga ada bebek, dan ditambah ada marmut, plus ditambah alien. Maksud gue lebih ke xenomorph sih, dimana ketika dia makan kan dia punya dua mulut tapi di dalam mulutnya itu. Jujur aja untuk lihat monster ini ya, apalagi pas dia tuh mau nyerang sama rahangnya ya, itu gue kerasa kayak ada shock. Ini beneran monster emang nyerangnya seperti itu, tapi atau memang ada flow di editannya gitu loh, karena menurut gue itu lucu aja dan agak konyol aja sih ini monster. Dan ini mungkin pandangan pribadi gue aja ya, gue kayak melihat ada nih pesan tersirat sih dari monster ini. Maksudnya monster ini kan digambarkan kayak serigala, terus di film itu bahkan orang-orang survivor sekitarnya itu nolong aja tuh nggak mau gitu loh, bahkan bisa dibilang minta bantuan aja tuh dianggap kayak mau ngebunuh atau mau mengancam jiwa lah. Itu gue ingat satu quote Latin ya, yang kalau nggak salah homo homini lupus, atau manusia itu serigala bagi manusia yang lain. Walaupun di sini survivor dari farmhouse yang lain ya, itu nggak yang ketemu manusia terus ayo kita bunuh, nggak. Dia lebih ke ya lu sendiri gue sendiri gitu loh, tapi kalau lu punya benefit apa ke gue ya lu boleh masuk ke gue. Menurut gue lebih ke situ sih. Minus point dari film ini sebenarnya cuma satu menurut gue, yaitu backstory dari kenapa event ini bisa terjadi, kenapa ada monster itu. Apapun yang driving story ini ke progresifnya itu nggak diceritakan secara baik ya menurut gue, walaupun secara narasi aja lah atau glimpse aja, itu aja nggak ada gitu loh. Itu yang bikin ceritain itu kayak sekedar ya udah tiba-tiba kita tahu ada mereka berada di apokalips, mereka bertahan hidup, terus mereka ada monster ya, segera itu aja. Tapi dari perspektif menghibur atau nggak menghibur, film ini tetap menghibur ya. Apalagi kalau lo cuma butuh hiburan, lo pengen nonton monster, lo suka film-film dengan tema seperti ini, dan terutama lo suka sama Nicolas Cage, menurut gue film ini masih sangat-sangat worth untuk ditonton sih. Cuma gue juga menyayangkan ya di film ini kalau si Jaden Martell yang di film It 1 dan 2 itu atau actingnya itu bagus banget, aktor yang menurut gue itu sayang untuk lo nggak pergunakan dengan baik ya. Di sini tuh malah jadi kayak cuma tukang bantu-bantu, anak yang lemah, terus juga cuma jadi supir kurir gitulah. Menurut gue itu kurang banget sih. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Dalam kalimat yang singkat, review yang singkat, film ini sebenarnya adalah A Quiet Place yang naskahnya itu dibuat terburu-buru sih. Cuma tetap menghibur, apalagi ada aktor legendnya ya, Nicolas Cage. Walaupun menurut gue Nicolas Cage ini sebenarnya aktor yang oke banget. Bisa dibilang A-class movie, tapi kadang-kadang dia juga main di B-class movie sih. Untuk skor gue kasih nomor 10 ya, karena di Nicolas Cage-nya. Walaupun monster di film ini meskipun ya sedikit lucu lah menurut gue, tapi tetap intimidatif dan tetap bisa menghibur, intens. Apalagi bagi kalian ya yang expect kalau monsternya bakalan semenyeramkan A Quiet Place baik 1 dan 2, mungkin kalian bisa kubur ekspektasi kalian di sini. Oke, kalau lu ada beda pendapat, kita bisa diskusi di kolom komentar. Kalau lu suka video dan channel ini, please subscribe and like. Kita ketemu lagi di review film atau series berikutnya. See you in the next movies or series review. Bye bye Sobat Park.